Perkenalkan, kalau lagi ketemu penonton begini, cukup panggil saya Sari. Keren kan? Supaya Anda merasa terganggu dengan kondisi saya, ingat saja nama-nama bukan seperti Desi Ratnasari atau Dian Permatasari. Yang jelas, semuanya artis-artis langsing semampai, berkulit putih bersih, cantik dan seksi. Dan saya juga begitu loh. Beneran, kalau belum juga yakin, tanya sendiri deh sama penonton lain. Sebenarnya, nama lengkap saya Sariyo. Kata emak, berdasarkan rumus Pythagoras yang menghitung arti nama dari setiap huruf, Sari berarti kesempurnaan dan kebaikan. Serta yang terpenting juga, nah ini saya mengetik, tak beribadah, baik hati, dan sopan. Konon, kata emak juga, nilai positif dari nama Sari itu 100%. Kata si Pythagoras, jauh ada nama punya nilai positif 100%, paling 65 atau 75 itu pun sudah baik. By the way, pada tahu nggak sih rumus Pythagoras? Silakan deh pada googling ya, rumus-rumusnya tuh terbukti bener banget. Pasti sudah denger dong berita tentang OTT baru-baru ini. Sampai pasti ngerti kan arti kata OTT? Menurut kamus KPK, OTT berarti operasi tangkap tangan. Nah, di sini cerita saya dimulai. Dulu, sewaktu saya seperti para artis tadi, saya tuh pernah dijodohkan. Untungnya, saya menolak. Bagaimana enggak? Saya kenal dia tuh sebagai preman terminal yang sejak dulu sudah bergabung sebagai OTT. Makanya, saya kok agak trauma kalau mendengar kata OTT. Mau tahu apa itu OTT? Sini deh, dengerin saya. Once upon a time di bulan Ramadan, Mama bawa saya ke terminal kota. Maksudnya, menjemput bapak yang sudah beberapa hari tidak pulang. Sehari-hari, bapak berjualan buah yang dia dapat dari sekitar desa. Kami hidup miskin di kampung dan punya sawah seperti orang lain. Dulu, bapak pernah menjadi petani penggarap sawah gede. Namun, karena pembagiannya tidak adil dan daripada diperas terus-menerus, bapak kita berhenti. Karena bapak juga pernah tersinggung dan ucapan orang gede itu yang bilang, "Kamu itu orang kecil, masih mau tunggu beri makan. Kalau tidak, pasti jadi kere." Sejak saat itu, bapak ketika jadi pedagang, yang ingin sukses seperti Abu Rizal Bakri atau Surya Paloh yang sukses sebagai pengusaha sekaligus politisi. Ma, kurang setuju. Bapak pernah punya potongan sebagai pengusaha sukses. Karena Ma tahu di terminal banyak preman. Sejak bapak mulai berjualan, Emak sudah ingetin, "Pak, kowe harus siap ya jualan di terminal. Banyak preman yang suka main malah. Jualan wae sing bener, kudu cari selamat. Yang dipalang baik, yang kasihkan. Sing penting kuwi, Pak, urip iku milik Gusti Allah. Sampeyan kudu pertahankan dengan cara apapun loh." Nah, ketika sampai di terminal, kamu tanya sana sini, siapa tahu ada yang lihat Bapak. Hampir semuanya menggeleng. Tiba-tiba datang seorang lagi penuntut seperti menyodok muka kami. "Ibu dan bayi mencari wadullah kan? Tenang, wadullah dalam kondisi sehat. Kemarin memang sempat sakit, tetapi kami mengantar ke dokter," katanya. Perkataannya sangatlah sopan untuk orang yang penuntut. Terus saya tanya saja, "Sampai ini siapa? Di mana Bapak? Emak ini cemas dan pada pulang. Apakah saya mentinggalnya?" Ketika saya berurusi preman dengan pertanyaan, Emak ujung di belakang saya. Tiba-tiba Bapak datang dari toilet terminal. Badannya kelihatan segar dan sehat. Emak mendengar dalam sambil terheran-heran. "Pak, apa betul kau pergi dokter?" "Pak, jadi ikut-ikutan jadi preman dong.
Apa Bapak sudah diberi makan sama preman sini? Bapak hanya mengangguk. Duh, dan mati saya gegetan. Berarti Bapak sudah makan uang hasil makan terminal. Bapak hanya diam. Kata-kata yang paling menyentak darinya. Duh, Bapak bisa bertahan hidup karena dia. Bapak berhutang padanya. Tiba-tiba si preman berkata, Mbak Saiban, kok tahu? Katanya, Bapak telah bercerita bahwa ia punya anak gadis bernama Salim. Dan cantik-cantik amat, tetapi kembang desa yang dijaminnya kembang kampung. Pada bagian ini, saya bangga terhadap Bapak. Kemudian, saya beranikan diri bertanya, berapa utang Bapak? Tak hanya uang, katanya, Bapak juga berhutang nyawa padanya. Dengan pola, ia bahkan bilang kalau Bapak telah berjanji menjodohkan saya dengan si preman. Ih, amit-amit. Mana sudi aku bisa jadi preman terminal? Oh my god. Sampai jadi tahu kan sekarang, premanisme itu dimulai dari terminal, merasuki jajaran pemerintahan, sampai akhirnya ke parlemen. Biasanya, bahkan premanisme itu mengawali tindakan korupsi. Perilaku saling murah itu seperti lingkaran setan. Bayangkan, dalam sepekan saja sudah jadi OTT 2 kepala daerah. Kadang yo, aku sedih lihat begini, tapi aku bisa apa? Aku ini orang kecil, menyelesaikan masalah Bapak saja belum aku bisa. Kata si preman, sewaktu ada OTT birokrasi di terminal pada bulan Ramadan, seluruh bandar Bapak diobrak abrik. Para anggota OTT korban mengamuk dan menyapu seluruh para pedagang, terutama pedagang makanan. Sampai pasti ditanyakan, apa itu OTT dimaksud preman? Nanti deh, saya jelasin. Yang jelas, organisasi itu merasa mewakili nama Tuhan di bumi. Lalu, atas nama dalil dari berita Tuhan itu, mereka selalu menertibkan di jalan-jalan dengan cara sama sekali tidak tertib. Lama-lama, para anggota OTT merasa menjadi Tuhan di bumi. Lalu, mereka tuh selalu benar-benar bisa melarang, menertibkan, dan bahkan jika perlu, membunuh orang-orang yang menuruti beritanya. Aduh Gusti, kami ini orang kecil. Mengapa negeri yang dulu tata tentrem ketara haji di dalam sekejap berubah menjadi arah penglewat kebenaran? Rasanya kepengen kembali ke masa lalu, di mana persaudaraan jauh lebih penting ketimbang sekedar perbedaan keyakinan. Sampai pasti ingat tuh, gimana kita amat santai menyikapi perbedaan ini. Saya udah tahu ya, sesaatnya bangsa ini tiba-tiba umatnya gemar banget menggunakan dalil dari agama untuk menandakan orang lain. Tapi sore itu datang serombongan orang. Mereka menyapa para pedagang di sepanjang trotoar, dan bahkan di antaranya mengurus pedang sambil berteriak-teriak. Dalam sekejap, serombongan orang itu masuk di terminal. Seluruh pedagang diobrak abrik. Jangan para pedagang bertelan menyiapkan puji-pujian, walau menyebut nama Tuhan berkali-kali. Tapi lama-lama serombongan itu mengapa di terminal. Aneh. Si preman turut berabang-abang yang menendang-nendang bapak dan emak. Ketika saya berusaha menolong mereka, si preman berteriak bilang, ada sampai. Dalam sekejap, semuanya kemudian gelap. Saya baru sadar setelah ketemu sampean di sini. Ini kesempatan terakhir kali saya untuk beritahu sampean bahwa OTT itu organisasi tanpa toleransi.
jumpa.